Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didas Subiaknata dari JTT2A nomor absen 6. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai proyek semester mikrokontroler punya saya, yaitu perancangan sistem pintu gerbang otomatis berbasis mikrokontroler. Latar belakang pada saat sekarang, dunia elektronika dan kontrol mengalami kemajuan yang sangat pesat dan begitu cepat, mengalami revolusi melalui sarana atau medianya, sehingga peralatan elektronika telah banyak dimanfaatkan sebagai alat otomatis. Kemajuan teknologi yang terjadi dapat dimanfaatkan dalam mempermudah pekerjaan manusia, khususnya elektronika juga turut memberikan kontribusi bagi kehidupan manusia. Berbagai jenis peralatan yang telah dibuat oleh manusia untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan dalam menjalankan segala aktivitas, di mana peranan peralatan elektronika cukup penting dalam perkembangan teknologi. Pada saat ini, bidang elektronika sangat dibutuhkan sebab di dalam bidang ini terdapat beberapa sistem yang dapat membantu mempermudah pekerjaan manusia, salah satunya pengendali pintu, gerbang, dan garasi secara otomatis. Saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat cepat sehingga aktivitas dapat dilakukan dengan lebih mudah. Penguasaan ilmu dan teknologi diperlukan untuk kemajuan dalam berbagai bidang yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan secara tepat dan berguna setiap aktivitas manusia yang salah satunya dalam pengoperasian pintu gerbang. Permasalahan pada penelitian bahwa pengoperasian pintu gerbang masih dilakukan secara manual, di mana membuka dan menutup pintu masih didorong sehingga sistem gerbang belum efektif seperti halnya pada penelitian terdahulu. Salah satu usaha untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan tersebut adalah melalui pengembangan sistem otomatis pada rumah. Salah satu sistem otomasi yang dapat diterapkan di rumah adalah sistem yang dapat membuka pintu gerbang secara otomatis. Melalui pengembangan sistem ini, diharapkan penghuni rumah dapat membuka pintu gerbang tanpa harus berinteraksi dengan gerbang tersebut. Rumusan masalah antara lain, bagaimana cara membuat program untuk menjalankan pintu gerbang otomatis menggunakan ESP32. Lalu yang kedua, bagaimana cara motor stepper dapat menggerakkan pintu gerbang. Yang ketiga, bagaimana cara pintu gerbang dapat bekerja tanpa adanya kendala. Batasan masalah. Yang pertama, perangkat dirancang secara prototipe. 2. Menggunakan perangkat ESP32, 2 ultrasonic dan LDR. Yang ketiga, untuk membuka dan menutup gerbang dapat dilakukan dengan jarak sekitar 1-20 cm. Yang keempat, untuk mendeteksi ultrasonic kedua dapat dilakukan dengan jarak 5 cm. Lalu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah praktikum microcontroller. Yang kedua, memudahkan pemilik rumah untuk membuka dan menutup gerbang tanpa harus melakukan secara manual. Yang ketiga, gerbang otomatis membantu pemilik rumah untuk lebih mengefisiensi waktu. Penelitian terdahulu. Yang pertama, rancang bangun akses kontrol pintu gerbang berbasis Arduino dan Android yang dikerjakan oleh AI, Fitri Sylvia, Erik Haritman, dan Yuda Muladi. Yang kedua, perancangan sistem pengendali pintu pagar otomatis menggunakan Android Speech Recognition berbasis Arduino yang dikerjakan oleh Muhammad Rizky Maulana. Yang ketiga adalah pintu gerbang otomatis berbasis mikrokontroler Arduino Uno R3 yang dikerjakan oleh Arif Pratama Zanova. Rancangan penelitian dimulai pada proses ini, penulis memulai persiapan untuk mengerjakan penelitian dan pembuatan perancangan sistem pengendali gerbang rumah otomatis berbasis IoT. Yang kedua, studi pustaka. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data-data dan informasi yang berkaitan dan akan membantu dalam proses penelitian. Pengumpulan data-data dilakukan melalui media internet dan buku. Yang ketiga, analisis data. Data-data dan informasi yang telah didapatkan kemudian dilakukan analisis untuk menentukan bentuk bahan dan komponen yang akan digunakan dalam penelitian ini. Yang keempat, perancangan alat.
Pada penelitian ini dimulai dengan melakukan perancangan alat. Pada tahap ini dilakukan perancangan alat berupa bentuk penggunaan komponen dan tata letak dari komponen tersebut. Yang kelima, persiapan alat dan bahan. Pada tahap ini penulis mempersiapkan bahan-bahan yang nantinya akan digunakan dalam pembuatan alat. Dengan adanya persiapan bahan, proses pembuatan alat bisa segera dimulai. Penggunaan alat-alat yang digunakan dalam pembuatan alat ini juga disiapkan untuk mempermudah ataupun mempercepat proses perancangan dan pembuatan. Yang keenam, pembuatan alat. Pada proses ini merupakan proses utama dari pembuatan alat yang berupa hardware dengan menyesuaikan dengan tahapan perencanaan. Pembuatan hardware dilakukan secara berurutan dari desain skematik rangkaian, pemasangan komponen atau modul, wiring, dan pembuatan miniatur simulasi. Yang ketujuh, pembuatan program. Pada tahap ini merupakan tahap untuk membuat program yang nantinya akan dimasukkan pada hardware yang telah selesai dibuat. Pemrograman yang dilakukan adalah pemrograman untuk Arduino. Selain pemrograman untuk Arduino, dilakukan juga pemrograman untuk pembuatan aplikasi Android sebagai perangkat pengendali dari alat ini. Yang kedelapan, uji fungsional. Pada tahap ini dilakukan pengujian alat secara fungsional. Pengujian dilakukan secara perbagian dari alat untuk mengetahui apakah alat ini dapat berfungsi dengan baik, perbagian dari hardware ataupun dari program diberikan. Yang sembilan, uji kinerja. Pada proses ini dilakukan pengujian kinerja alat dari segi kemampuan, ketahanan alat, dan jangkauan jarak yang digunakan pada alat ini. Dan yang terakhir, selesai. Dalam hal ini penulis telah menyelesaikan tugas akhir baik dalam pembuatan alat, pengujian alat, dan perbaikan alat, dan selanjutnya alat ini sudah dapat diaplikasikan dengan baik. Blok diagram yang saya butuhkan antara lain 2 ultrasonic, 1 LDR. Lalu disambungkan ke SP32 sebagai inputan. Lalu Android ini digunakan untuk melihat fungsi dan kinerja dari rangkaian ini. Lalu diberi outputan motor stepper, LED, dan buzzer. Alat dan bahan yang saya butuhkan. Yang pertama, perangkat software Arduino IDE sebagai pemrograman untuk Arduino Uno dan SP32. Kodular sebagai visual block programming, yang artinya penulis bisa membuat desain dan fungsi aplikasi Android hanya menggunakan program blok. Yang kedua, perangkat hardware SP32 proses untuk melakukan kontrol kondisi dan menyambungkan WiFi. Sensor ultrasonik mendetek jarak dan dari gerbang dan jarak dari kendaraan dengan tembok. Sensor LDR sebagai penerangan pagar secara otomatis. Motor stepper sebagai pembuka dan penutup gerbang. LED sebagai indikator jika gerbang terbuka. Buzzer sebagai peringatan suara saat sensor ultrasonik kedua aktif. Kabel jumper untuk menghubungkan antara sensor dengan ESP. Kabel USB sebagai konektor coding ke microcontroller. Flowchartnya, start, lalu membaca sensor. Jika sensor ultrasonik pertama sama dengan 10 cm, maka motor stepper akan buka gerbang. Jika tidak, maka akan dialihkan ke LDR. LDR akan kembali ke membaca sensor dan akan menyalakan LED. Lalu ke ultrasonik yang kedua. Sensor ultrasonik kedua digunakan sebagai peringatan jika kendaraan akan menabrak ke tembok. Saya di sini menggunakan jarak 5 cm. Jika ultrasonik kedua kurang lebih sama dengan 5 cm, maka buzzer akan berbunyi. Jika tidak, maka buzzer akan tidak berbunyi dan selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang salah, mungkin dari PPT ataupun dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.